Kita semua kan nabung ya untuk masa depan, buat pensiun, buat sekolah anak, atau sekedar buat hari tua yang nyaman. Dan kita percayakan uang itu ke lembaga keuangan, dana pensiun, perusahaan asuransi, dengan satu harapan, janji jangka panjang mereka itu bakal ditepati. Tapi gimana ceritanya kalau lembaga yang sama malah tergoda sama keuntungan jangka pendek yang kelihatannya menggiurkan? Nah, inilah konflik utama yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia pertanyaannya. Dan ini bukan soal teori loh. Ini adalah pilihan yang benar-benar dihadapi para manajer investasi setiap hari. Sebuah pilihan yang nasibnya menentukan triliunan rupiah uang kita semua. Dan kalau sampai salah pilih, wah, akibatnya bisa fatal banget. Dan angkanya nggak main-main, 47,8 triliun rupiah. Bayangin, segitu banyaknya premi yang berhasil dikumpulin produk JS Saving Plan dari Jiwasraya antara 2014 sampai 2017. Angka yang luar biasa kan? Tapi sayangnya, di balik angka fantastis ini ternyata ada bom waktu yang siap meledak yang akarnya dari filosofi investasi yang keliru. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Biar kita ngerti gimana ceritanya sebuah institusi sebesar itu bisa ambruk, kita harus paham dulu cara berpikirnya, mindsetnya, yaitu sebuah paradigma yang terobsesi banget sama imbal hasil atau yield. Nah, coba deh lihat perbandingan ini, kelihatan banget kan bedanya? Di kiri, itu cara lama. Pokoknya fokusnya gimana caranya ngalahin pasar, cari untung setinggi-tingginya. Risikonya apa? Ya volatilitas pasar. Kalau pasar anjlok, kita ikut anjlok. Nah, di kanan ini pendekatan yang lebih waras. Tujuannya bukan buat gaya-gayaan ngalahin pasar, tapi simple. Mastiin semua janji di masa depan, kayak dana pensiun atau klaim asuransi, bisa dibayar. Risikonya bukan lagi pasar naik turun, tapi asetnya nggak cukup buat nutupin kewajiban. Ini pergeseran mendasar dari spekulasi ke kehati-hatian. Dan kalau kita ngomongin bahayanya paradigma lama tadi, wah, nggak ada contoh yang lebih ngenes dari skandal Jiwasraya. Ini adalah cerita nyata tentang gimana obsesi pada keuntungan sesaat ditambah tata kelola yang buruk bisa menghancurkan kepercayaan publik sampai ke akar-akarnya. Coba kita bedah ya, ini bukan salah investasi biasa, ini benar-benar udah ngawur secara sistematis. Bayangin, hampir semua dananya ditaruh di saham dan reksadana berkualitas rendah yang kita kenal sebagai saham gorengan. Ini semua dilakuin demi ngejar untung tinggi secara instan, tanpa peduli sama sekali sama resiko kehancuran jangka panjang. Kutipan dari direksi baru Jiwasraya ini jujur nonjok banget. Jadi masalahnya itu berlapis-lapis. Bukan cuma investasinya yang serampangan, tapi yang lebih parah ada window dressing. Maksudnya laporan keuangannya dipoles biar kelihatan cantik, padahal dalamnya udah busuk. Ini udah masuk penipuan yang disengaja. Di balik semua angka dan istilah-istilah rumit itu, ada korban nyata. Gedung ini, yang sekarang dikelola oleh IFG atau Indonesia Financial Group, jadi saksi bisu dari upaya penyelamatannya. Skandal ini merugikan 17.000 pemegang polis produk investasi dan 7 juta nasabah lainnya. Mereka ini orang-orang biasa yang nitipin masa depannya di sana. Jadi, intinya gini, kerusakannya itu jauh lebih besar dari sekedar laporan keuangan Jiwasraya. Skandal ini jadi luka buat seluruh industri dan bikin orang jadi bertanya-tanya, kita masih bisa percaya nggak sih sama lembaga yang katanya mau jaga masa depan kita? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya memaksa semuanya buat berubah total. Dari krisis inilah, akhirnya muncul sebuah filosofi baru yang sekarang jadi fokus utama regulator seperti OJK. Sebuah pendekatan yang mengembalikan fokus ke tujuan utamanya, mengamankan janji. Inilah yang kita sebut investasi berbasis kewajiban atau Liability Driven Investment, LDI. Oke, jadi apa sih LDI itu? Gampangnya gini, LDI itu ngebalik cara pikir yang lama. Bukan lagi nanya, gimana caranya dapat untung paling gede? Tapi nanya, janji apa aja yang harus saya bayar di masa depan? Dan gimana caranya saya siapin aset yang udah pasti bisa nutupin itu semua? Fokusnya pindah dari spekulasi ke kepastian. Analoginya gini deh biar gampang. Ngejar imbal hasil itu kayak kita mau liburan, terus kita bawa barang-barang yang keren tapi nggak guna. Nah, kalau LDI yang sekarang didorong regulator, itu kayak kita bikin checklist yang detail. Bawa sunscreen, bawa topi, bawa minum, semua yang udah pasti dibutuhin. Ini soal persiapan yang matang, bukan untung-untungan. Terus prakteknya gimana? Simple, ada 3 langkah logis. Pertama, petain dulu semua kewajiban di masa depan. Misalnya tahun ini harus bayar pensiun berapa, tahun depan berapa, dan seterusnya. Kedua, bangun portofolio, misalnya dengan obligasi yang jatuh temponya pas banget sama jadwal bayar tadi. Dan ketiga, ini penting nih, ini bukan proses sekali atur terus ditinggal. Portofolionya harus dipantau dan disesuaikan terus biar semuanya tetap sinkron.
Perlu dicatat, pergeseran ke arah LDI ini bukan cuma soal wah ide bagus nih, bukan. Ini sekarang udah jadi sebuah keharusan yang dipaksa oleh reformasi regulasi besar-besaran. Pemicunya, ya bencana seperti Jiwasraya. Regulator, terutama OJK, sekarang benar-benar turun tangan. Undang-undang PPSK ini benar-benar mengubah permainan. Lihat saja tabel ini. Ada program penjaminan polis yang dikelola LPS, jadi nasabah asuransi bisa lebih tenang, mirip nasabah bank. Wewenang untuk mempilotkan sekarang eksklusif di tangan OJK untuk mencegah kepanikan, dan yang paling penting hak pemegang polis jadi prioritas utama. Ini adalah upaya total untuk melindungi konsumen. Dan OJK nggak berhenti di situ. Mereka ngeluarin aturan teknisnya. POJK yang baru secara gamblang nyuruh perusahaan buat mencocokkan aset dan liabilitas. Itu kan intinya LDI. Nanti, mulai tahun 2026, bahkan ada rapor tingkat kesehatan berbasis resiko. Artinya, dana pensiun yang aset dan kewajiban yang nggak nyambung, nilainya bakal jelek dan langsung diawasi ketat. Era pengawasan reaktif yang sering telat sudah berakhir. Jadi, semua ini arahnya kemana? Ya kombinasi antara perubahan strategi investasi di industrinya sendiri sama dorongan keras dari regulator ini menciptakan sebuah momentum. Momentum untuk membangun masa depan keuangan yang jauh lebih aman untuk kita semua. Dan ini dia kenapa semuanya penting banget. Aturan dan strategi itu cuma alat. Tujuannya adalah membangun sistem yang gak gampang goyah saat ada tekanan. Sebuah sistem di mana kita bisa nabung dengan tenang, percaya kalau janji yang diberikan hari ini bakal ditepati 20 atau 30 tahun dari sekarang. Ini soal memulihkan kepercayaan yang sempat hancur. Tentu saja, perjalanan reformasi ini masih panjang. Cara pikir lama yang terobsesi pada imbal hasil nggak bakal hilang dalam semalam. Tapi, dengan pelajaran pahit dari masa lalu dan kerangka kerja yang baru ini, setidaknya ada harapan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai bangsa, regulator, pelaku industri, dan masyarakat punya disiplin untuk tetap berada di jalur yang benar ini? Karena masa depan keuangan kita semua bergantung pada jawabannya.